Halo teman-teman semua, sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi terkait lainnya. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pengangkatan tenaga honorer dan juga CSN di tahun 2024, di mana Kementerian Pan-RB tetapkan peraturan baru penerimaan CSN tahun 2024 dan calon P3K dan PNS wajib tahu hal ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai video ini, untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, jangan lupa untuk selalu menonton video ini sampai dengan selesai supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen, serta dibagikan kepada teman-teman yang masih belum mengetahui informasi ini seputar peraturan baru penerimaan CSN tahun 2024 dan calon P3K. Oke teman-teman semua, kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk calon P3K dan juga PNS di tahun 2024, ada peraturan terbaru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB pada penerimaan calon aparatur sipil negara CSN di tahun 2024, di mana calon pelamar formasi P3K dan PNS wajib mengetahui hal terbaru dari peraturan yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, yang dimana telah tertuang di dalam nomor 173 tahun 2024. Kemudian untuk penerimaan CSN tahun 2024 sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu bersama dengan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, di mana dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa total formasi CSN tahun 2024 dibuka sebanyak 2,3 juta formasi. Kemudian formasi ini juga merupakan formasi terbanyak sepanjang sejarah penerimaan CASN. Mengapa demikian? Karena hal ini pemerintah fokus akan penyelesaian penataan tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi untuk teman-teman yang telah mengabdi lama, di mana tenaga honorer telah mengabdi dimulai lebih dari 5 tahun hingga 10 tahun ke atas, maka pada pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024 ini, teman-teman tentunya akan menjadi prioritas pemerintah di dalam pengangkatan tenaga honorer di tahun 2024. Jadi untuk teman-teman yang telah mengabdi lama dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu datanya telah terdaftar di database BKN, datanya telah terverifikasi dan tervalidasi, maka teman-teman akan menjadi prioritas untuk dapat diangkat sebagai P3K di tahun 2024. Kemudian CASN tahun 2024 juga menjadi pintu penyelesaian tenaga honorer, yang mana tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K dan akan segera mendapatkan NIP dari Kementerian Pan-RB. Hal ini juga sudah dicantumkan di dalam keputusan Kementerian Pan-RB nomor 173 tahun 2024. Dalam hal ketentuan terbaru,
Kemenpan RB menetapkan kebijakan penerimaan CSN tahun 2024 sebagai berikut, di mana pemenuhan kebutuhan pegawai pemerintah, aparatur sipil negara atau ASN difokuskan pada yang pertama adalah penataan pegawai non-ASN atau honorer pada instansi pemerintah. Yang kedua adalah pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Ketiga adalah perekrutan talenta-talenta baru. Yang keempat adalah pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Untuk dapat kita ketahui bersama bahwa dari 4 hal tersebut, maka peraturan pada poin pertama wajib menjadi perhatian calon CSN tahun 2024, yang mana formasi untuk P3K tahun 2024 tidak dibuka kepada umum, melainkan hanya untuk tenaga non-ASN atau honorer dan seterusnya. Kemudian adalah ketentuan tersebut jelas dicantumkan Kemenpan RB di dalam keputusan Menpan RB nomor 173 tahun 2024, yakni jenis pengadaan pegawai ASN tahun 2024 meliputi P3K bagi tenaga honorer K2 dan pegawai non-ASN. Kemudian calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Oke teman-teman semua, sahabat Arzionatan Family, dari informasi yang telah disampaikan untuk dapat dipahami bersama mengenai ketentuan dan syarat untuk diangkat sebagai P3K, serta syarat dan ketentuan untuk teman-teman yang akan mendaftarkan diri sebagai calon CSN dan juga P3K di tahun 2024. Jadi, untuk teman-teman semua calon CSN dan juga P3K, untuk dapat memahami informasi ini dengan benar, sehingga teman-teman tidak salah di dalam mengikuti seleksi CSN maupun PNS dan P3K di tahun 2024. Dan untuk teman-teman semua tenaga honorer yang akan sebentar lagi diangkat sebagai P3K, untuk dapat diketahui bersama bahwa tes seleksi CSN di tahun 2024 hanya sebagai formalitas saja. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir mengenai kelulusan pada tes yang akan segera dilakukan di tahun 2024, sebab itu adalah hanya sebagai formalitas saja, gunanya untuk finalisasi data atau penataan ulang data tenaga honorer. Oke teman-teman semua, sahabat Arzionatan Family, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.